hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu. Nah, Jebret Tim, sebelum Jepang Open, gue mau tanya sama salah satu nomine ya namanya. Nomine nggak tahu. Debbie masuk nomine kategori pengamat olahraga cewek di Santini Jebret Media Award. Gimana Dep rasanya? Rasanya tuh gue kaget kok ada gue di situ. Apakah gak ada nominasi lain kah gitu? Kenapa ada gue gitu? Cukup Ada kaget lo, lah. ada Ciuni perwakilan bulu tangkis, Iya. ada badminton, Yes. ada Grego juga, ada Fajarian. Jadi ini kebanggaan nih buat PB Ina. Iya, gue juga berbangga hati nih apa yang gue kerjakan ternyata ada hasilnya lah gitu Tuh, ya. gila, lu disandingkan sama Lucy Wiryono. Wah, ini ada temen gua nih, Berlian Marcella, Yolanda Chris Monica. Sampingnya teman gue tuh, Ci Yuni Kartika. Itu gimana ya? Rasanya ntar lu duduk gitu set. Rasanya ngeri, Le. Hah? Ngeri. Ngeri. Takut nggak ada yang ngevote. Tenang, udah go vote tadi. Paling enggak lu ada satu dia tuh dari gua pasti. Paling nggak ada satu. Tolong. Itu kalau nyaman satu, itu Berarti lu. itu gua. Tolong lah Febe juga ngevote kali gitu. Kalau dua berarti gua sama Febe. Iya. Itu. Kalau tiga berarti itu gue sendiri. Gila, itu keren sih. Itu Aduh, Debbie aduh, sama aduh. Ciuni itu masuk ke Santini Jebret Media Award sebagai nomine. Itu adalah perwakilan badminton. Wah, keren banget ya. Jadi buat JBL, ayolah dukung Debbie atau Ciuni. Kasihan, masa kalah? Tolonglah kita nih PB Ina didukung. Tolong. Masa kalah sih? Masa ntar gue cuma dapet 3, Andre, Febe gue yang ngevote. Angko Iwan lah 4. Ntar gue, Mika belum bisa. Iya. Ya, tapi bangga lah, paling nggak kan berarti badminton bisa gitu sekarang. Iyalah pasti, karena kan badminton nomor salah satu olahraga paling besar lah di sini. Iya dong, aduh. Pokoknya jangan lupa ya. tolong teman saya. Tolong ya. Tolong, JBL. gue sih tadi pas si Bule DM kan ngeri dalam hati gue, ngeri nggak ada yang ngevote dalam Udah hati gue ngevote gitu tadi, ya. Dep. Bener. Thank you loh ya, thank you loh. Oke, kita harus kembali ke jalur yang benar nih. Kita harus kembali ke jalur benar. Nah, makanya tapi tetap JBL jangan lupa dukung gua ya, karena pas lagi nggak ada Ciun ini di sini. Aduh, kita balik lagi nih. Kayak kemarin kita nonton Jepang Open nih ya. Jepang Open. Gila, gue sih ada satu pemain yang bikin gue takjub. Kalau dari Paris tuh biasa gue cuma tau Croissant gitu ya. Ini tiba-tiba, ada yang juara lagi nih, muncul lagi. Kemarin kan Popov bagus banget di Olimpiade. Nah tiba-tiba nih ada bocil 19 tahun, Le. Dan ngalahinnya juga gak Alex kaleng-kaleng. Lanier. Dia bagus banget penampilannya. Kalau lu lihat dari dia dulu deh, kok tiba-tiba nih Prancis bisa muncul lagi. Prancis loh ya, kita kalau tunggal kan Denmark, oh ya udah gitu. Ini Prancis gitu loh. Ya latihan sama Zidane kali. Salah cabut Nggak, dia. tapi Prancis menurut gue tuh lagi maju loh Dep secara badminton. Kalau kita mix double ada Tom Dickwell, Delro. Iya. Ini terus ada Popov bersaudara. Ini ada Alex Lanier. Sebelumnya yang rubber set juga sama Chico ada pemain tunggal lain. Iya, Jadi ada juga dari Prancis. Jadi emang secara badminton yang menurut gue salah satu yang lagi di Eropa ya. Di Eropa tuh lagi growingnya. Maksudnya tuh nggak cuman tumbuh, tapi buktinya bisa langsung ada bibit ini. Tapi Alex Lanier ini kan pemain yang dari kejuaraan dunia junior juga udah mulai kelihatan. Kelihatan lah, memang ada potensi bagus. ya. Iya, ini kan berarti kan sekelasnya Alwi. Iya. Bener kan? Karena 19 tahun loh nih orang loh. Iya sekelasnya Alwi, tapi dia udah bisa di 750 ngalahin pemain-pemain top, si Yuchi, ngalahin Chou Tien-chen. Dan iya, secara bener-bener. permain itu tipikalnya sih lebih rally sih. Kalau gue lihat dia rally kesempatan ada baru counter attack, kesempatan ada counter attack. Tapi waktu lawan si Yuki, kalau dari interview si Yuki yang malah nggak siap pas dia Lanier ini coba buat langsung nyerang. Dia udah siap, dia rally dulu gitu. Oh, si Yuki, lu mau rally dulu. Tapi Oh, ternyata dia di langsung tengah-tengah dia berubah. langsung nyerang gitu. Tapi ya berarti kan secara mindset terus game plan-nya dia udah bisa, gue mau berubah nih. Dia udah tahu walaupun ya emang ada faktor dari pelatih
yang ngasih tahu lu ganti gini, tapi kan gimana semua kan tetap pemain yang di lapangan. Iya benar-benar. Tapi ya kalau gue lihat dari dia babak pertama sampai terakhir tuh benar-benar juara yang wow gitu. Dia pertamanya dia ngalahin Lizaja, habis itu dia ngalahin si Ciko, ya kan, betul. dia ngalahin Ciko. Habis itu dia ngalahin Kenta. Baru si Nyuci sama si Chotienchen gitu. Dengan usia yang masih sangat gue bisa bilang muda lah. Muda banget. Dan kalau lu bilang tadi dia mainnya kan rally dulu baru nyerang, itu kan kayak Popov juga kayak gitu waktu Iya. lawan si Ginting. Betul. Dengan tipikal yang sama berarti Betul. ya. Berarti itu apa ya, kalau dulu kan Eropa tuh kaku-kaku gitu, terus cuman main yang monoton. Ini karena apa, dia juga udah mempelajari, oh permainan Asia kayak gini, gua harus kayak gini juga apa gimana? Mungkin ya Prancis sih menurut gua itu kan Peter Gate pernah di sana tuh, Dep. Iya pernah. Setelah Lumayan maju tuh pas eranya Peter Peter Gate di sana, mungkin ada buku panduan kali ya latihan. Mungkin ya, gua nggak tahu. Mungkin. Ada yang beda lah pasti Iya. ya. Jadinya semuanya beda gitu secara main. Ya itu bisa, ya ini buktinya ada umur 19 tahun. Berarti pas Peter Gate di sana kan dia masih junior nih. Iya, Ya mungkin benar. dilatih sama Peter Gate juga. Ya makanya kenapa bisa segitu. Tapi salah satunya juga sport science sih. Pasti di Eropa itu dukungan semua by data. Apa yang dibutuhin secara, oh badannya si Lanier ini lu butuhnya ototnya mungkin kaki kirinya harus lebih kuat, kaki kanannya lebih Gila, kuat. sampai sedetail itu ya. Iya, karena kan semua udah by data, nggak yang intuisi lah. Kalau pemain Eropa tuh pasti semua udah by data, lebih lengkap, lebih langsung bisa dipraktekin di lapangan. Jadi maju banget sih kalau menurut gua. Mungkin ya nanti ada ceweknya. Ceweknya Tiba-tiba mungkin muncul belum gitu ya. kan, sekarang belum. Ini Iya. pelan-pelan lah. Kalau kita lihat ada Popov juga, abang ade itu bagus. Iya. Terus Delru sama Tom Niquel bagus. Ini Alex ini bagus. Ya dulu ada Brice, tapi Brice nggak terlalu. Ya, nggak terlalu Nggak muncul kayak mereka ini gitu. kan pertama kali pemain itu Prancis Juara di 750. ya. Nah, tapi kalau lu ngomongin dari sport science ya, maksudnya dia bisa sampai kayak gitu karena dia dibantu sport science. Kan sebenarnya kalau ngomongin sport science kita juga loh. Sport science kita udah nggak kayak dulu. Kalau gue lihat sekarang aja, kalau misalnya dia naik di medsos gitu kan, sekarang kan sering ngepost tuh, oh sport science-nya lagi, oh ini otot kanannya lagi di ini otot. Tapi kan berarti juga kita sebenarnya sudah pada tahap itu. Tapi kalau gue bilang ya, kenapa yang beda ini anak 19 tahun bisa tiba-tiba muncul? Apa ya, kayak modal dia tuh udah ada dulu gitu loh, Le. Dari mungkin skill individunya. Ya nggak sih? Maksudnya kalau lihat dari usia pemain-pemain kita yang seusia dia, kayaknya belum ada yang terlalu sampai ini banget gitu. Iya, skill individunya kan emang bagus. Maksudnya secara badan tuh nggak terlalu kaku gitu loh. Iya, Dan- nggak sekaku dulu lah, Iya, beda terus sekali. pola mainnya juga lebih clear gitu. Dia tahu dia mau ngapain gitu. Mungkin kalau pemain kita tuh juga secara bukan kesempatannya banyak, tapi Banyak, Le. levelnya, Dep. Maksudnya Lu gimana nih? Menurut lu levelnya kayak Alex Lanier ya? Ya, Dia 19 tahun, tapi dia berangkat di level 300. Itu udah dari tahun kapan? Pemain kita ya sekarang baru Alwi mungkin yang udah main di level itu, tapi yang lainnya kan belum. Tapi nggak bisa nyodok juga. Yang Lanier ini karena mungkin nggak terlalu banyak juga, mungkin ya nggak terlalu banyak, jadi bisa jadi prioritas. Bisa. Bener nggak sih? Bisa, ya, karena mungkin di situ maksudnya pemainnya nggak sebanyak kita, jadi ngantrinya juga nggak kayak kita Iya, ya. betul. Jadi kesempatan dia untuk dia lebih di-push tuh lebih cepat. Dan itu Semua berarti pasti kan ngaruh. butuh for you kan. For For you-nya kan butuh. Kalau berangkat ya nggak murah juga. Ya mungkin kalau Prancis nyaman ya ini oke Beberapa prioritas pemain, ibarat tapi gitu ya. bagus kan. Ya mungkin ini doang gitu. Tapi ya kita berharap sih pemain kita juga bisa nyodok lah kayak Lanier gitu. Oke, nggak usah ngomong 750. Lu 300 dulu deh. 300 pelan-pelan di 500. Ya buktinya kita masih terlalu Jojo, Ginting, Ciko pun sekali hilangnya lama balik Masih lagi. di Jojo Ginting Iya, lah kalau masih menurut Jojo gue ya. Ginting, Nah, tapi kalau kan kemarin si Ciko ini kalahnya straight juga loh dari si Lanier ini. Kalau menurut pandangan lu, apa sih yang jadi kendalanya Ciko gitu? Maksudnya ini kan sebenarnya lawannya juga lebih junior gitu. Dan yang bukan rankingnya yang langsung tinggi juga gitu. Kita nonton di Indonesia Open kan? Indonesia Mas. Nonton semua sih itu Ya, ya. Indonesia Open apa Indonesia Master? Menurut gue sih kadang juga nggak konsisten sih Dev sama mainnya gitu. Dia padahal punya modal ya secara fisik gitu, tapi lu kenapa mau rally dulu? Padahal tipikal lu nyerang. Terus dia mau berubah, pas ketekan mau berubah nggak bisa keluar dari tekanan. Ya. Terus misalnya pertandingan lain,
lu mau langsung nyerang gitu, tapi secara konsistensi pukulannya lu mati sendirinya banyak gitu. Terus lu mau rally dulu tapi posisi udah ketinggalan lagi, susah lagi ngejarnya. Tapi ya gimana ya? Yang harusnya yang dipikirin sih konsistensi. Padahal secara modal dia punya, lu tenaga punya, Postur oke. postur bagus, fisik kuat, secara beli test dia paling kuat. Ya, berarti kan kecepatan ya itu. Kalau beli kan juga ketahanan sama kecepatan. Jadi kalau ya menurut lu, gue nanya, Chico itu kan mainnya nyerang ya. Tapi dengan tipe lambat dulu, apa dia harus paksa nyerang atau dia mau rally dulu? Menurut lu gimana? Ya kalau menurut gua kalau yang terakhir bukan terakhir lah, maksudnya kalau kita nonton langsung waktu itu di Istora kan memang nonton ya itu tadi power ada, kecepatan ada, stamina oke gitu kan. Cuman yang kadang kita masih agak untuk gua masih agak bingung tuh, gua bingung sama pola mainnya dia kadang-kadang. Mau kemana nih? Dia gitu mau main apa sih gitu. Dia lagi cepet nih. Terus dia Berubah sendiri. Merubah. Dia mau ngelambetin tapi pergerakan dia tuh masih gerasak-gerusuk yang gak tenang. Di saat dia lagi ngelambetin dia mau nyempetin, gerakan doang yang cepet tapi pukulannya Di bawah. di bawah gitu. Gimana ya? Gimana coba Jadi tuh? gini. Iya. Ya nggak gitu juga maksud gua. Jadi dia cet tapi di bawah. Iya. Maksudnya dia harusnya bisa nyempetin dalam hal menyerang, tapi dia bertahan lagi gitu. Lo ngerti kan maksud Iya, gua? iya, Kayak, iya, ngerti. Tapi ya itu yang harus menurut gue sih harus ditingkatin sama Chico. Secara skill lu bagus, lu fisik punya konsistensi. Lu pukulan nyemes kencang. Terus footwork lu bagus, speed lu Penguasaan bagus, lapangan juga penguasaan oke. bagus, speed ada. Kan berarti tinggal ya pukulan lu bisa jaga nggak sih pukulannya gitu. Kadang-kadang matinya kalau kita lihat waktu di Indonesia Master ya. Iya. Matinya suka yang wow gitu. amazing, lu kenapa begitu sih coy gitu, lu nggak usah begitu gitu. Padahal kalau dia lebih normal aja, dia bisa semifinal waktu itu French Open tahun lalu semifinal. Iya. Nah harusnya juga kan maksudnya kesempatan ini, terutama di sektor tunggal putra ya, untuk Chico ke bawah itu masih ada Udah nggak Jojo bisa, menurut gue udah nggak bisa buat belajar. Iya, Lu maksudnya harus udah berbenah. lu ada Jojo, ada Ginting yang udah jadi contoh lah. Itu ada yang medali perunggu Olimpiade, ada yang udah juara Asia, juara All England gitu. Maksudnya dia punya panutan senior yang lu kalau sparring lawan dia udah bisa menang atau rame, paling nggak lu sama yang lain juga maksudnya bisa ngimbangin Dan Chico gitu kan. juga umurnya sebenarnya nggak muda ya. Dia seumuran sama Jojo, beda-beda dikit kali Berarti ya. dia sudah sekitar 24 7. 24 27. ya, 26 Kita ke aja atas. 30-an coy. Ya 30-an, gak usah disebutin annya berapa, pokoknya Kita 30 plus. 30-an. Iya. Gua lupa sih kalau udah kita udah tua. harusnya sekarang dia udah mature lah. Nggak cuman dikasih kesempatan doang. Lu harus udah ditargetin sih menurut gue. Tapi kalau kita ngeliat lagi nih dari, nggak usah si Lanier doang ya, dari Lanier tuh juga ada pemain-pemain lain gitu. Ini juga kayak sinyal bahaya juga nggak sih buat Jojo sama Ginting dengan persaingan yang kayaknya sekarang udah tambah rata. Nggak, kalau dulu kan kalau kita ngomongnya Axelsen doang nih gimana ngelewatin Axelsen, tapi sekarang udah bukan Axelsen doang gitu, banyak banget. Nah kalau dari lu sendiri nih, apa sih yang harus dibenahi juga sama Jojo sama Ginting sama semuanya lah gitu, jadi biar nggak ada sinyal bahaya juga gitu. Kalau dibenahin ya menurut gue sih menarik nih. Secara teknik udah level dunia. Iya, teknik pengalaman udah semua udah, tapi kesempatan juga banyak ya. Tapi emang menurut gua deh sektor tunggal putra sekarang sih lebih rame sih. Nggak bisa ya. Merata berarti. Iya, nggak bisa yang siapa yang pasti juara gitu. Ya Axelsen oke, kemarin dia back to back juara Olimpiade. Tapi kita bisa lihat Kun Lafut abis jadi juara dunia dia perak Olimpiade. Zeja yang lagi turun bisa jadi perunggu. Terus maksudnya banyak kejutan-kejutan. Chou Tien-Chen. Siapa sih yang expect Chou Tien-Chen bisa final kemarin? Dia kan turun seturun-turunnya, mau naik lagi, sekarang udah mulai lagi. Berarti semuanya emang rata, tapi nggak tahu kalau lu ngelihatnya setelah Olimpiade ini siapa yang bakal bersinar? Tunggal putra ya? Maksudnya kalau dari mana nih, Indonesia atau? Semua dong. Indonesia boleh. Ya seluruh. Seluruh ya? Kalau gue sih lebih kita harus waspada sama Eropa. Eropa iya. Eropa loh, maksud gue kayak apalagi dengan Axelsen back to back juara ya. Ibarat kata tuh kalau dulu dipegang semuanya sama Asia gitu. Badminton tuh patokannya Asia. Sekarang tuh nggak kayak gitu. Terutama di sektor tunggal putra tuh orang pasti lihat, wih Denmark nih, wih apa nih gitu. Apalagi kemarin kayak ada si Lanier ini, kemarin Popov penampilannya gitu. Jadi kalau menurut gue yang harus kita waspadai adalah
pemain Eropa karena satu mereka motivasinya oke, jaga badannya luar Dia tahu, biasa dan ini. sport science-nya gila. Dia tahu tanggung jawab. Ya. Iya, dia tahu ini kerjaan gitu. Makanya kan. mereka bisa sampai tua, sampai Iya. usia yang di atas rata-rata pemain kan, mereka Ya, masih rata-rata fit gitu. ya. Tapi menurut gua Antonsen juga bakal bisa berbuat banyak lagi gitu karena Iya. kan dia udah turun, sempat naik, udah mulai naik lagi kemarin Olimpik gagal. Terus menurut gue sih setelah Olimpiade ini kalau dia udah berbenah ya dapat pelatih lagi nih kan abis Iya ya abis itu ada kasus tuh dia sama iya, pelatihnya dia tuh. sama pelatihnya dia memberhentikan pelatihnya. Iya, dia melaporkan juga sekalian ya. Nah itu kesalahannya teman kita tidak melaporkan. Dia diajak Coba di-spill namanya teman kita. teman kita yang rambutnya hijau. Yang sibuk banget dia tuh. Iya ya itulah. Ya itu kan berarti ternyata ada klausul kalau kita harus melaporkan. Ya. Jadi gitulah sebagai pelajaran lah ya. Betul. Ya kita harapkan pokoknya intinya sektor terutama tunggal putra ini bisa berbicara lebih banyak lagi setelah Olimpik kemarin udah lewat, sekarang turnamen-turnamen ke depan jauh lebih banyak lagi gitu. Tapi nih Jebret Tim jangan lupa dukung nanti jagoan kalian di Jebret Media Awards 2024 karena akan ada 21 kategori ya lah ya. Iya betul. Nih ada atlet pria terfavorit. Itu ada Fajarian mewakili badminton. Oh ada Fajri. Fajri, jadi JBL harus vote Fajri ya. Oke. Biar kita nggak kalah. Di atlet perempuan terfavorit ada Gregoria Mariska Tunjung. Wih jagoan gua tuh. Nah Grego. Terus ada pelatih pria terfavorit ada Kak Herli. Oh ada Coach Mewakili, Herli. ada Coach Herli. Sebagai perwakilan badminton. Ada pelatih perempuan terfavorit, ada presenter komentator pria terfavorit. Dukung saudara kita Panji Suryono. Bang Panji. Bang Panji. Terus ada presenter komentator perempuan, pengamat olahraga pria terfavorit ada Mas Sabto Haryo. Mas Sabto. Mas Sabto Haryo, Mas Aryo. Nah, ini ada pengamat olahraga perempuan terfavorit ada Ciuni dan Debbie. Nah, Tolong Bebe Ina. jadi terserah. Saya sih Yang udah penting vote Bebe Ina tadi. ya, tolong. Nah, terus ada selebritas pria pegiat olahraga terfavorit. Ada federasi olahraga terfavorit, Wih, promotor lengkap banget olahraga nih. terfavorit, selebritas perempuan pegiat olahraga terfavorit, terus komunitas olahraga selebritis terfavorit. Itu ada SFC, ada Stand Up Indo, Ya, ini sih lengkap banget. ada Happy Bowler, gitu-gitu deh. Terus akun medsos olahraga terfavorit, Badminton Talk. Oke. Itu masuk. Iya. Itu akan ada agen pemain terfavorit, kanal digital terfavorit, program olahraga televisi terfavorit, program olahraga kanal digital terfavorit, pertandingan olahraga digital terfavorit, dan media peliput olahraga terfavorit. Jadi Wih. ada 21, bisa di vote di www.jebretmedia.com. Langsung diklik, itu gampang, stepnya kayak gini. Oke, Itu ini super gampang. cara-caranya nih ya. Super gampang, nyaman diklik terus udah keluar. Seret, lo mau Tinggal langsung nama-namanya kategori nama tinggal diklik-klik doang. Tek tes. Jangan lupa berarti di www.jebretmedia.com. Untuk Santini Jebret Media Award. Oke, jadi ingat ya, jangan lupa untuk vote jagoan terfavorit kalian lah. Bilang aja jangan lupa Jangan lupa, vote gue maksud gua, gitu. ada guanya juga gitu lu vote ya. Jangan lupa tuh ya. Oke, jangan kemana-mana. Hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu.